Jangan pernah kita mengaku bahwa kita sudah bermimpi indah kalau kita belum pernah berjumpa Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling layak untuk kita kagumi dan kita nantikan untuk perjumpaan dengan beliau. Kita yang selalu haus akan perjumpaan dengan beliau. Menurut catatan sejarah bahwa 12 Rabiul Awal ini adalah hari di mana beliau dilahirkan, maka kita melakukan yang namanya suatu perkumpulan, ya, mengadakan kajian, mengadakan majelis ilmu untuk sama-sama kita kemudian membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menghadirkan mahabbah sampai kepada tingkatan kelima. Mahabbah kepada Nabi itu nanti ada 5 tingkatan. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan perkumpulan kita siang hari ini menjadi perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala, menjadi sebab Allah Ta'ala memandang kita semuanya dengan pandangan rahmat. Kita semuanya yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat mulia kita semuanya. Hajat-hajat istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, semua hajat keluarga kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan dengan berkah maulid, dengan berkah salawat diangkat penyakitnya. Yang masih sulit dalam rezeki mudah-mudahan dimudahkan, diluaskan, diberkahi rezekinya. Yang belum punya jodoh, belum punya pasangan, semoga Allah mudahkan jodohnya. Yang belum punya anak keturunan mudah-mudahan dengan berkah Sayyidina Muhammad, ya Rabb engkau berikan anak keturunan yang saleh salihah. Yang sudah punya anak diberikan kemampuan untuk dapat mendidik anak tersebut dan menjaga anak tersebut dari api nerakanya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidaklah bubar dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala semuanya. Kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan di dalam rombongan golongannya Nabi Muhammad SAW, dan kelak nanti kita mampir, kita dimasukkan ke dalam telaganya beliau, diberikan air minum dari tangan beliau yang setelahnya tidak akan mengalami keausan selama-lamanya. Amin ya Rabbal. Setelah kita bersyukur kepada Allah, marilah kita memohonkan kepada Allah agar senantiasa dan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai kita. Dalam hadis Bukhari Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan setiap nabi itu punya doa yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah Ta'ala, yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Para nabi itu berdoa banyak dikabulkan, tapi ada jaminan dapat satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka para nabi itu telah mendahului doanya ketika di dunia. Doa yang mustajab, kalau bahasa kita ya doa pamungkas yang pasti Allah kabulkan. Setiap nabi itu ada satu doa yang pasti Allah kabulkan. Dan semua nabi sudah meminta ketika di dunia, sudah disegerakan di dunia. Ada Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah, ketika umatnya ya, dikala itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak taat, tidak tunduk, maka beliau gunakan doanya yang mustajabah itu di dunia. Maka Allah turunkan air bah tenggelam semua. Ya, dalam Al-Quran apa? Beliau minta supaya di bumi ini tidak ada lagi orang-orang yang kafir yang menyekutukan Allah Ta'ala. Bersih semuanya, meninggal, mati semuanya. Hanya tersisa orang-orang yang beriman kepada beliau. Sudah Nabi Nuh alaihissalam gunakan ketika di dunia. Termasuk anak beliau, anak kandung beliau sendiri, Kan'an, dan istri beliau tenggelam. Ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa telah menggunakan doa tersebut. Dikejar oleh pasukan Fir'aun. Beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala pukul tongkat ke laut, terbelah laut.
beliau selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, bala tentara Fir'aun beserta Fir'aunnya tenggelam. Ya. Mending mati semua. Kalau meninggal terlalu sopan ya, mati semuanya. Ya. Sudah beliau gunakan doa tersebut di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menyimpan doaku. Satu doa pamungkas tersebut beliau simpan. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk kemudian memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Makanya ketika nanti di mahsyar, di hari kiamat nanti, orang berbondong-bondong meminta syafaat, meminta perlindungan, minta naungan, minta pertolongan. Syafaat artinya pertolongan. Datang kepada Nabi Adam nggak bisa memberikan pertolongan. Sampai kepada Nabi Isa nggak bisa memberikan pertolongan, nggak bisa memberikan syafaat. Ya. Lalu kemudian Nabi berdoa di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Ya. Maqam mahmuda. Ya. Maka kita semuanya kelak mudah-mudahan termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Kalaulah doa tersebut anak-anakku para ustadz beliau gunakan ketika di dunia, mungkin tidak akan terjadi lebih dari 70 peperangan. Mungkin tidak akan pernah terjadi namanya perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Khaybar, dan perang-perang lainnya. Tapi beliau simpan. Nabi itu ingin benar-benar kita ini selamat. Jadi Nabi gunakan doa yang mustajabah tadi disimpan oleh Nabi Muhammad SAW untuk nanti memberikan syafaat, menyelamatin kita. Hebat dengan Nabi Muhammad. Begitu cintanya beliau kepada kita semuanya. Ya. Begitu sayangnya beliau dengan kita, beliau simpan doa tersebut untuk digunakan di hari kiamat supaya umat-umatnya selamat. Ketika beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman kalian sehingga aku lebih dicintai oleh kalian melebihi dari diri kalian sendiri. Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai dari semuanya ya Rasulullah, kecuali terhadap diriku, kata Sayyidina Umar. Aku belum bisa mencintai engkau melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri. Lah, kata Rasulullah, tidak ya Umar, walladzi nafsi biyadi. Ya. Beliau bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai terhadap dirimu sendiri ya Umar. Fa innahu al-an ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang aku mencintai engkau melebihi aku mencintai diriku sendiri. Wow, Masya Allah. Sampai begitunya. Ya. Dan kita harus mengimani terhadap hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus kepada kita semuanya adalah alladzi ba'atsallahu fihi li hidayatin nas wa sa'adatihim, untuk memberikan petunjuk dan memberikan yang namanya kabar gembira, membahagiakan kita. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW itu diantaranya satu, untuk mengenalkan siapa Tuhan kita, sehingga kita kenal siapa itu Allah, siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat-sifat wajib Allah seperti apa kita paham, tahu. Ya. Mengenal Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberitahu kita bagaimana cara beribadah yang benar. Alhamdulillah telah sampai kita belajar fikih, belajar berbagai macam pelajaran-pelajaran.
Bagaimana kaifiah sholat, tata cara puasa, zakat, haji, umrah, dan seterusnya. Ya. Makanya wajib bagi kita wa tasdiquhu. Ya. Tidak hanya mengimani beliau saja, tapi membenarkan semua perkataan-perkataannya. Ada istilahnya nubuwat. Nubuwat itu apa? Prediksi-prediksi Nabi di masa-masa yang akan datang. Jadi ada satu kitab Ustadz, ya, ada isinya 188 nubuat Nabi. Ya, kalau bahasa kitanya prediksi, tapi tidak pantas dan tidak layak dikatakan kepada Nabi. Kata ini digandengkan kepada Nabi dan prediksi. Karena kalau prediksi itu menurut kita bisa benar, bisa salah. Tapi ini apa kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Istilahnya begitu. Banyak ya, hal-hal yang sudah disampaikan oleh Nabi. Tatkala datang malaikat Jibril yang kemudian berkata kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Rasulullah, kabarkan aku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Siapa yang bertanya, uang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, kata Nabi. Karena waktu itu malaikat Jibril datang menyerupai manusia. Akhirnya diceritakan tentang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi kecuali diantaranya adalah orang-orang Arab yang dahulu tidak memakai alas kaki, miskin, mengembala domba, mengembala kambing, ya. Mereka nanti yataqawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Kemudian Nabi juga pernah bersabda dalam nubuatnya itu, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa singkat. Fatakuna sanatu kasyahri. Maka terasa, kata Nabi sudah bersabda 1400 tahun yang lalu, kata Nabi, maka akan seakan-akan terasa 1 tahun itu sama seperti 1 bulan. Wa yakuna syahru kal jumu'ah. Dan terasa 1 bulan itu seperti 1 pekan, 1 Jumat, 1 pekan. Wa takunal jumu'atu kal yaum. Terasa 1 pekan itu, 1 minggu, 1 Jumat itu seperti 1 hari. Wa takunal yaumu kasa'ati. Seperti 1 pekan itu seperti 1 jam. Ya. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah. Dan terasa 1 jam itu, kata Nabi, seperti pelepah kurma yang terbakar. 1 jam itu seperti pelepah kurma terbakar. Itu sebentar deh. Tahu pelepah kurma kering deh? Nah, terbakar cepat, hanya beberapa detik. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar gak kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta tataqarabal aswaq. Kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi sampai pasar itu dekat, lebih dekat. Manalah kita berpikir, kata Nabi tidak akan terjadi kiamat sampai pasar itu dekat. Di mana-mana dekat. Apakah kita berpikir, oh bisa jadi setiap kampung itu ada pasar, atau setiap komplek ada pasar? Rupanya yang dulu kita pikirkan sekarang terbukti. Maksudnya kita lebih paham sekarang aplikasinya. Dulu masih ngawang-ngawang. Oh ternyata tataqarabal aswaq itu, maksud tataqarabal aswaq, ya, dekatnya pasar itu adalah sekarang ada HP. Di HP ini banyak pasar. Tahu tak pasarnya apa? Apa? Shopee. Ada apa lagi? Lazada. Apa lagi? Tokopedia.
TikTok shop. Sodaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Jadi kita harus, anak-anakku, mencapai 5 tingkatan. Kalau bisa sampai ke tahap yang kelima dari tingkatan mahabbah kepada Nabi. Harus pastikan dan berusaha untuk mencapai yang kelima. Mahabbah kepada Nabi. Apa yang kelima itu? Yang pertama adalah mahabbah, levelnya adalah mengenal Nabi. Jadi kita harus mengenal dulu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarah beliau, siapa keluarganya, siapa nama ayahnya. Jadi anak-anakku, kita mari mengenal lebih dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling banyak ditimpa musibah, tapi beliau adalah orang yang paling bersyukur dan menerima keadaan. Meskipun beliau orang yang dijamin masuk surga, bahkan masuk surga yang pertama kali, beliau orang yang pertama kali dibangkitkan dan pertama kali masuk surga, tapi beliau tidak terlepas dari ujian dan cobaan hidup. Nabi baru dalam kandungan, ayah beliau wafat. Ya Allah, lahir dalam keadaan yatim. Kemudian setelah beliau umur 6 tahun, apa yang terjadi? Ibu beliau wafat. Maka Nabi yatim piatu sejak umur 6 tahun. Apa hikmahnya? Di antara pendapat ulama adalah bahwa Nabi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi yatim piatu sejak usia dini, bahwa ini menjadi hujjah, menjadi alasan bahwa Nabi itu benar-benar dibimbing oleh Allah Ta'ala langsung, bukan karena didikan dari orang tuanya. Itu hikmah. Nabi lahir tidak punya sosok seorang bapak, tidak ada sosok seorang ayah. 6 tahun ibu beliau sudah wafat. Ketika beliau berhasil menjadi manusia yang shadiqul wa'dil amin, manusia yang paling terpercaya, Nabi itu tidak punya celah. Ya. Makanya poin kedua, kita naik levelnya, tidak hanya mengenal beliau dari nasab silsilah beliau, keutamaan beliau, akhlak beliau seperti apa. Tidak cuma itu, tapi kita masuk naik ke level yang kedua. Apa level yang kedua? Yaitu mengagumi. Sudah selayaknya yang kita kagumi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat amat rahmat, layak untuk dikagumi. Orang yang jujur, dah pernah bohong sekalipun. Bayangkan. Makanya tidak ada celah. Ketika beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul di usia 40 tahun, masa mudanya memang terjaga, tidak pernah bohong. Kalaulah dulu ada celah, Nabi pernah berbohong. Bisa baik, waktu itu kafir Quraisy Mekah ngomong, "Hei Muhammad, kau sekarang baik, kau tuh diangkat jadi Nabi. Kau dulu ingat tak pernah mudik ke Syanu-Syanu, ingat tak kau?" Tapi tidak pernah. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW didapati berbohong dan tidak menepati janji. Maka tidak ada celah. Dari mana orang ingin menghina, ngatoi, segala macam, tidak ada celah. Dari fisik, ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Ya. Adapun baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik penciptaannya dan paling baik budi pekertinya. Tidak ada celah. Dari fisik tidak ada celah. Rambut Nabi itu tidak terlalu tidak lurus, ya, tidak juga terlalu keriting, tidak. Lurus, agak ikel-ikel. Indah rambut Nabi. Wajah beliau putih kemerahan. Masya Allah. Ada manusia seperti itu. Kita jingok wong Turki, wong mana, wong Iran, wong yang putih-putih kemerahan. Padahal itu bukan Rasulullah. Kita jingok, alangkah indahnya. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak endep, tidak rendah. Tapi kalau beliau duduk, maka orang bahunya tidak bisa mengalahkan Rasulullah. Nabi itu kalau ngobrol, walaupun orangnya
di belakang, Nabi itu bisa lihat. Nabi itu kalau khutbah itu semua sahabat bisa mendengar. Walaupun zaman dulu tidak ada mikrofon. Meskipun di Haji Wada ada ribuan yang ikut, bisa terdengar dengan jelas tanpa mikrofon di angin yang luar biasa kencang. Penciptaan Nabi begitu indah, shallu ala Nabi Muhammad. Kita upayakan. Tidak hanya yang pertama apa tadi? Mengenal. Yang kedua, mengagumi. Mulai sekarang ubah. Kamu ngefans sama Rasulullah. Mulai sekarang yang kamu paling kagumi di dunia tidak kata yang lain kecuali Rasulullah. Yang kamu selalu mimpi-mimpi terngiang-ngiang ingin berjumpa, tidak kata yang lain kecuali Rasulullah. Bahkan dalam setiap tidurnya kamu pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap saat kamu terngiang-ngiang ingin berjumpa langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berjumpa dengan Nabi walaupun mimpi satu kali adalah, ya, Masya Allah, ia akan merasakan nikmat yang luar biasa, keindahan yang luar biasa yang selalu itu bisa dirasakan walaupun sudah bertahun-tahun, dan dia merasakan nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Maka kita berdoa, Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi, ya Allah beri kami rezeki untuk berjumpa dengan Nabi, mimpi dengan Nabi, ya Allah. Ini harus anak-anakku. Jangan pernah kita mengaku bahwa kita sudah bermimpi indah kalau kita belum pernah berjumpa Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling layak untuk kita kagumi dan kita nantikan untuk perjumpaan dengan beliau. Kita yang selalu haus akan perjumpaan dengan beliau. Kita dengar tentang sejarah beliau, tentang akhlak beliau begitu indah terhadap orang-orang yang lain. Tidak hanya terhadap orang yang berlaku baik kepada beliau. Kalau kita berbuat baik terhadap orang yang sudah baik, itu sudah sewajarnya. Betul tidak? Orang buat baik sama kita, ngasih makan kita. Kalau kita kasih makan lagi, wajar nggak? Wajar. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku baik bahkan kepada yang menyakiti beliau, kepada yang hendak membunuh beliau. Hati yang seperti apa? Terbuat dari apa hatimu, wahai Rasulullah? Kita kadang-kadang nahan emosi dikit tidak mampu gitu. Kotornya hati kita ini. Na'udzubillah min dzalik, bahkan ada murid yang suuzon dengan guru. Hati-hati. Itu bisa jadi sebab dicabutnya keberkahan ilmu. Maka jangan harap dapat syafaat Rasulullah. Jangan mimpi. Kalau guru saja nak redha, jangan mimpi. Karena kita bisa kenal kepada Rasulullah itu melalui guru-guru. Bahkan guru itu lebih utama dibanding orang tua kita. Nah, kalau orang tua tidak mengajarkan ilmu agama, tidak menjadi guru dalam urusan agama, guru agama kita lebih utama dibanding orang tua kandung kita. Orang tua kita menjadi sebab kita bisa bertahan dan selamat di dunia, nah bisa. Tapi kalau guru, bagaimana kita selamat tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Maka dengan guru harus beradab. Tidak boleh kita menyimpan hati yang merendahkan, menghina, dan tidak boleh membanding-bandingkan guru. Ini termasuk adab, tidak boleh membanding-bandingkan guru. Nah, maka setelah kita mengenal Nabi, mengagumi Nabi, yang ketiga tingkatannya adalah kita mencintai Nabi. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, min walidihi, min waladihi, minan nasi ajma'in. Bahkan dari orang tua kita
Nabi itu kita cintai melebihi ayah bunda kita. Kita cinta tak sama ayah bunda kita? Sayang enggak? Betul. Nah, yang keempat adalah mengikuti Nabi. Level mahabbah itu tidak hanya mencintai saya, tapi mengikuti Nabi. Ya. Quran surah Al-Imran ayat 31 ya, tidak salah. Ya. Apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau benar-benar mencintai Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Ini Nabi Allah abadikan dalam Al-Quran. Ikuti Nabi. Siapa yang kita meloi? Nabi. Makanya ketika ada saat di mana Nabi sedang mengajar sahabat berkhutbah, ada seseorang A'rabi, Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah, wahai Nabi, kapan kiamat?" Ya. Nanya lagi sampai 3 kali, "Ya Nabi, kapan kiamat? Ya Nabi, kapan kiamat?" Akhirnya Nabi gubris. "Apa yang kau siapkan untuk kiamat?" kata Nabi. "Dak kata yang lain Rasulullah, ya. Banyak kurangnya, sholat biasa baik, puasa biasa baik. Tapi ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau, wahai Rasulullah." Maka kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang lebih mengembirakan kami setelah kami masuk Islam, melainkan setelah kami mendengar hadis ini. Masya Allah. Ngapa? Sahabat itu pengen terus sama Nabi. Bahkan ketika wafat pun pengen hidup bersama Nabi. Saking cintanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu, ya, untuk senantiasa bersama Nabi. Hadis ini ya, barokah A'rabi tadi yang mestinya kurang etis tuh. Lagi ceramah, lagi khutbah, lagi ngajar, tiba-tiba potong omongan bertanya. Mestinya kurang etis. Tapi barokah kurang etisan A'rabi tadi akhirnya apa? Menjadi sebab, ya, asbabul wurud, menjadi sebab adanya hadis ini yang menggembirakan hati kita semuanya. Maka yang ketiga tadi, cintai Nabi. Ya. Bagaimana cara mencintai Nabi? Mencintai Allah tidak akan sampai kecuali kita cinta Nabi, melalui jalannya Nabi. Bagaimana cara mencintainya? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintai Nabi. Ya. Kita ini siapa? Nabi bukan, sahabat bukan. Tidak pernah kita ini ketemu Nabi, tidak pernah kita ini hidup dengan Nabi, nyingok Nabi makan, sholat dengan Nabi belum pernah. Ya. Itu sahabat Nabi makamnya tinggi pun kalau durhaka dengan orang tua, melarat hidupnya, saro, su'ul khotimah, berpotensi itu. Ya. Apalagi kita, ya enggak ya? Jadi kalau ada uang tua, hormati, hargoi. Paham tuh? Cium tangannya bolak-balik. Ya. Cium keningnya orang tua, cium kening. Kening yang dalam sujudnya saya mendoakan kita ini cium. Kening yang mulia. Ya. Uang tua berbuat kesalahan, urusan uang tua kepada Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, jangan sekutukan Allah, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau mau ngikuti Nabi, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau nggak mau ngikut Nabi, kukul walidain, durhaka kepada orang tua, siap-siap su'ul khatimah. Termasuk durhaka dengan guru, hati-hati. Kadang belum meninggal melarat caro hidupnya. Tapi kalau dapat keberkahan guru, dapat keberkahan pesantren, ya, masya Allah, insya Allah hidupnya selamat dunia akhirat. Amin. Ya. Level keempat, ikuti cara Nabi makan, cara Nabi minum, ya. Akhlak kita sebagai umat Nabi Muhammad, pelajari bagaimana akhlak Nabi, cara Nabi berpakaian. Nah, inilah pentingnya kita mendalami ilmu ini di pondok, dan ilmu ini mahal, ya. Orang akhir zaman kalau sekarang ini banyak menganggap ilmu dunia lebih penting karena pacak ngasil ke duit.
Padahal, oh Masya Allah, apalagi jadi guru yang ngajar Quran, ngajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ngajar ke Al-Quran, guru ngajar ke ilmu agama, muridnya kenal Allah, baca ngaji, kenal Quran. Karena Nabi itu bil mu'minina raufur rahim, sangat amat teramat memikirkan umatnya. Ya. Kita dapati guru-guru kita demikian. Guru itu tidak khawatir terhadap apapun terhadap diri kita setelah kita jauh dari guru. Tapi yang guru khawatirkan, apakah kita ini masih istiqomah atau tidak? Salat kita ini masih terjaga atau tidak? Akhlak kita ini masih mengikuti Nabi atau tidak? Jangan lantas nanti kemudian sembarangan. Hidup sembarangan. Jangan mau. Hidup harus mengikuti Nabi. Kunci bahagia, kunci selamat dunia akhirat, kunci keberhasilan adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir anak-anakku, level tertinggi adalah 5. Yang pertama apa tadi? Mengenal Nabi, tingkatan mahbah pertama mengenal Nabi, yang kedua mengagumi Nabi, jadi panutan kita Nabi, kita cintai kita kagumi Nabi, yang kita harapkan selalu bertemu, selalu dapat syafaat dengan Nabi. Yang ketiga mencintai Nabi bahkan melebihi diri kita. Yang keempat mengikuti Nabi. Bukti cinta sesungguhnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh yang dia cintai, diikuti. Apalagi kamu adalah santri hamalatul Quran. Tahu arti hamalatul Quran apa? Apa artinya? Pembawa Al-Quran. Kamu membawa Al-Quran. Kamu adalah orang yang membaca Al-Quran berdasarkan hukum-hukum tajwid. Kamu orang yang kemudian menjalankan isi-isi Al-Quran. Kamu membawa akhlak sang pembawa Al-Quran. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih pantas dan lebih layak juga. Semuanya pantas dan layak, terlebih santri-santri. Paham tidak? Siapa yang kita ikuti? Nabi siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah berkorban. Bukti cinta kita sudah melok, kita berkorban terhadap apa? Terhadap hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita mungkin ingin melakukan sesuatu yang tidak Nabi sukai. Puncak tertinggi berkorban. Apa? Berkorban melawan nafsu kita, menghindarkan, menomor sekiankan, mengalahkan nafsu kita. Yang menang apa? Ikut Nabi. Berkorban untuk Nabi. Berkorban apa? Waktu, pikiran, tenaga. Yang ngajar Al-Quran, ngajar fikih, ngajar dia, ngawasi santri, bangun ke tahajud. Semuanya itu adalah bagian pengorbanan kita, bukti level mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Semua sahabat berkorban untuk Nabi. Ada yang berkorban semua hartanya. Seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang separuh harta. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kita berkorban sesuai dengan kadar kemampuan kita. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin besar pengorbanan kamu, semakin besar balasannya. Semakin besar bukti cinta kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah dan ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.